Halo Sobat Sejarah, selamat datang kembali di video terbaru di channel Pojok Sejarah. Kali ini kita akan membahas seorang tokoh asal Korea Selatan. Lelaki berusia lanjut ini bukanlah orang biasa. Walaupun ia sudah meninggal pada November 2021 lalu, dulunya ia adalah seorang yang sangat berkuasa. Pada tahun 1980, sosok ini tanpa ragu memerintahkan militer Korea Selatan secara besar-besaran untuk menumpas demonstran pro-demokrasi di kota Gwangju. Peristiwa yang berakhir dengan tewasnya ratusan orang itu membuatnya dijuluki sebagai The Butcher of Gwangju atau si pembantai Gwangju. Simak selengkapnya di video ini. Selain sumber-sumber dari internet, yang menjadi rujukan utama video ini berasal dari koran The New York Times edisi 26 November 2021 yang admin beli di stasiun utama Berlin atau Berlin Hauptbahnhof seharga 4 euro. Judul beritanya adalah South Korea's Unrepentant Former Dictator, yang artinya mantan diktator Korea Selatan yang tidak menyesal. Namanya adalah Chun Do-hwan, dan ia sendiri meninggal pada 23 November 2021 lalu di ibu kota Seoul pada usia 90 tahun. Masa kecil dan karir di militer. Chun Do-hwan dikenal sebagai salah satu dari 3 jenderal yang pernah berkuasa di negeri ginseng tersebut. Ia memerintah dari tahun 1979 hingga tahun 1988. Lahir pada tahun 1931 dan memiliki 9 saudara, Chun berasal dari keluarga petani yang kurang mampu. Setelah menamatkan pendidikan sekolah menengahnya, ia lalu masuk ke akademi militer. Chun tak memiliki biaya untuk melanjutkan pendidikannya ke perguruan tinggi. Karirnya meningkat pesat setelah pada tahun 1961, ia juga turut serta dalam kudeta 16 Mei yang membawa Jenderal Park Chung-hee berkuasa di Korea Selatan. Pada Oktober 1979, saat diadakan sebuah jamuan makan malam, Presiden Park tewas ditembak oleh temannya sekaligus Kepala Badan Intelijen Korea atau KCIA bernama Kim Jae-kyu. Diperkirakan bahwa alasan Kim membunuhnya adalah karena sudah jengah dan marah karena Park memaksanya untuk menghentikan aksi demonstrasi, walaupun harus menimbulkan banyak sekali korban. Situasi sangat genting. Posisi presiden untuk sementara diisi oleh Choi Kyul-ha, sedangkan Kepala Keamanan Nasional dipegang oleh Kepala Staf Angkatan Darat Korea Selatan sekaligus atasan Chun, yaitu Jenderal Jong Seung-hwa. Kudeta tahun 1979 dan insiden pembantaian Gwangju. Chun dengan cerdik melihat kesempatan emas di balik ketidakstabilan dan kesemerabutan politik pada saat itu. Lewat sebuah kudeta cepat, pasukan Chun bersama beberapa koleganya di militer, termasuk Roh Tae-woo, berhasil menduduki beberapa instansi pemerintah penting di kota Seoul pada 12 Desember 1979. Walaupun presiden memang masih dipegang oleh Choi Kyul-ha, secara de facto kekuasaan sudah mutlak dipegang oleh Chun. Dirinya langsung membekukan parlemen dan universitas, mengumumkan situasi darurat nasional, serta menahan mereka yang kritis pada pemerintah. Akan tetapi, gelombang protes tetap saja berlangsung dan Gwangju merupakan kota di mana protes warga sangat keras dan berjumlah banyak. Chun tak ragu untuk mengirimkan tentara bersenjata lengkap, helikopter, tank, dan juga memblokade total kota tersebut. Puncaknya, pada 18 Mei 1980, bentrokan besar antara warga, mahasiswa melawan polisi dan tentara pecah. Sekitar 191 demonstran dan 23 tentara serta polisi tewas. Insiden itu tentu makin merusak popularitasnya, namun ia tak peduli. Lewat pemilu yang telah diatur,
ia terpilih menjadi presiden kelima Korsel pada tahun 1980. Berkali-kali diincar oleh Korea Utara. Sejak Perang Korea di era 50-an, hubungan kedua negara terus memanas. Walau tak ada lagi perang besar, insiden berdarah yang melibatkan kedua negara terus terjadi. Korea Utara bahkan bertindak lebih nekat dengan beberapa kali mencoba untuk membunuh presiden-presiden Korea Selatan. Korut pernah mencoba untuk membunuh Park Chung-hee pada tahun 1974. Saat Presiden Park tengah berpidato, seorang agen asal Korut tiba-tiba menembakkan pistolnya. Tembakannya meleset namun mengenai istri Park yang pada akhirnya meninggal dunia. Namun Park tetap melanjutkan pidato walau ia terguncang akibat kehilangan sang istri. Chun juga pernah menjadi target pembunuhan. Saat berkunjung ke Myanmar pada tahun 1983, bom yang dipasang Korut meledak dan menewaskan 21 orang, termasuk beberapa menteri asal Korea Selatan. Chun selamat karena ia datang terlambat menuju lokasi. Lalu setahun sebelum perhelatan Akbar Olimpiade Seoul tahun 1988, Korut kembali berulah dengan meledakkan sebuah pesawat Korea Selatan. Peristiwa yang menimpa Korean Air 858 pada November 1987 itu menewaskan seluruh awak yang berjumlah 115 orang. 2 agen Korut lalu berhasil ditangkap, dan untungnya gelaran Olimpiade tetap berjalan dengan lancar. Lengser dan digantikan oleh jenderal lainnya. Rupanya Chun Do-hwan tidak berniat untuk berkuasa selama mungkin. Pada tahun 1987, ia menunjuk sohibnya yang bekerja sama dengannya saat kudeta tahun 1979, Roh Tae-woo, untuk menjadi calon presiden. Tidak seperti yang dibayangkan oleh banyak orang, pemilu demokratis dapat dilaksanakan, dan Roh mampu meraih suara terbanyak, karena suara oposisi terbelah 2 kepada Kim Dae-jung dan juga Kim Yong-sam. Di masa kepemimpinan Roh, demokratisasi perlahan berkembang. Ia tidak sekeras pendahulunya. Roh juga hanya berkuasa selama 5 tahun, hingga akhirnya tokoh oposisi Kim Yong-sam terpilih menjadi presiden selanjutnya. Lengsernya Roh juga menandai berakhirnya kekuasaan 3 jenderal, yang bertahan selama 32 tahun dari tahun 1961 sampai 1993. Vonis untuk kedua diktator. Pada masa kepresidenan Kim Yong-sam pada tahun 1996 atau 8 tahun setelah Chun Do-hwan lengser, ia bersama Roh diseret ke pengadilan. Chun dituntut hukuman mati yang akhirnya dikurangi menjadi penjara seumur hidup, sedangkan Roh dihukum penjara 22,5 tahun yang dikurangi menjadi 17 tahun karena dituduh terlibat dalam pembantaian Gwangju dan juga memperkaya diri. Chun memang akhirnya dimaafkan oleh Presiden Kim Dae-jung pada tahun 1997, namun ia tetap dikenai denda sebesar 190 juta dolar atau sekitar 2,7 triliun rupiah. Peristiwa Gwangju diangkat ke layar lebar. Pembantaian di Gwangju pada Mei 1980 di masa pemerintahan Chun Do-hwan itu ternyata diangkat ke layar lebar pada tahun 2017. Judulnya adalah A Taxi Driver. Singkatnya, sang supir yang diperankan oleh Song Kang-ho ini harus mengantar seorang jurnalis asing untuk meliput suasana di Gwangju. Mereka berusaha menyusup ke dalam kota yang telah diblokade, meliput kekerasan yang terjadi hingga menghindari kejaran tentara berpakaian preman, dan akhirnya keluar dari Gwangju. Dan film dengan skor IMDb 7,9 ini berakhir dengan keberhasilan sang jurnalis membawa rekaman video itu keluar dari Korea Selatan dan menayangkannya ke seluruh dunia. Hingga akhir hidupnya,
tak pernah sekalipun terlontar kata-kata penyesalan pada diri Chun Do-hwan terkait pembantaian di Gwangju tersebut.